mencoba untuk membuka lokal A tapi belum berhasil nih. Kalau belum berhasil atau belum bisa diakses LMS-nya, Bapak buka file saja di sini. Jadi terkait dengan tugas kita yang pagi tadi Bapak share di grup, bahwa untuk soal hot ya, ada 3 soal yang Bapak sampaikan di LMS yang sudah menyampaikan tugasnya di LMS. Itu ada untuk Anirianti, Anissa ya, Aprianingsih, Aprilina, Aripita, Artipa, Dani, Dwi Julia, Erna Melina, Firdaus, Gita, Andaru, kemudian Ika Septriani, Hendi, Magdalena, Mega, Fitriani, Mega Sukirayu, dan Mimi Rizky Pangestuti. Nah, sementara yang lain juga bisa Bapak buka, kayaknya sudah terbuka. Coba Bapak akses ya, LMS-nya. Agak lambat. Oh, lama sekali. Saya dapat buka di sheet baru, di tab baru. Nah, dari 21 orang di dalam kelas kita ini, baru 17 orang yang mengumpulkan. Sementara pengumpulan tugas ini berakhir tanggal 25 Oktober 2020 pada jam 10.15 sebelum kita tutorial pada kesempatan ini. Nah, siapa saja yang belum di dalam kesempatan ini, yang 4 orang itu, kita coba buka ya. Lambat jaringannya, yang bersabar. Kalau tadi di dalam ini baru 17 ya, berarti 17 ya. Dari nama-nama yang Bapak sebutkan tadi itu cuma yang menyerahkan tugas. Sementara nama yang tidak disebutkan itu belum menyampaikan tugas. Nah, ini dia. Kalau Bapak urutkan kembali, jaringan. Ini yang sudah mengumpulkan tugas. Bapak akan menampilkan yang belum menyampaikan tugas. Oh, jaringannya sangat berat sekali. Oke. Kita lihat lagi, ini dia. Jadi yang belum, tugasnya yang belum masuk yaitu Mat Ali, Helmi, Merina, dan Hartati. Itu yang belum masuk di akun LMS Bapak. Oke, baiklah, di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial kita. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan beberapa tugas yang dikumpulkan itu sesuai dengan soal yang sudah disampaikan. Itu ada yang menjelaskannya dengan baik ya, terkait dengan mengutarakan penerapan pembelajaran terpadu yang ada di masa dahulu ya. Masa dahulu atau mungkin juga di situ ada tagihan pada saat sekarang. Kemudian membandingkan dengan konsep yang kita pelajari. Dari konsep yang kita pelajari ada yang sudah menyampaikan bahwa beberapa hal kegiatan pembelajaran terpadu itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh pembelajaran yang dilakukan, yang kita amati itu ataupun yang kita informasikan. Tapi ada juga pembelajaran terpadu itu yang belum dilaksanakan dengan baik, tentu dengan berbagai kendala ya atau kekurangannya. Nah, itu terkait dengan respon Bapak terhadap tugas yang dikumpulkan. Nah, sementara pada tutorial ini ya, kita harus memulainya dari prosedur umum pembelajaran terpadu. Itu ada di dalam
modul kita, yaitu modul 2 ya. Modul 2. Ini kita tampilkan dari awal. Untuk modul 2 ini perlu kita ketahui bersama bahwa kita dituntut ya untuk memahami prosedur umum bagaimana pembelajaran terpadu itu kita laksanakan. Nah, tentu prosedur-prosedur ini harus kita lakukan dengan baik. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu yang ini juga meminta kita untuk memiliki kompetensi secara khusus ya. Nah, kekhususan dari kompetensi yang ingin kita capai ini, kalau boleh kita kelompokkan ada 3, walaupun poinnya ada 6. Nah, apa yang 3 itu? Pertama adalah terkait dengan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, yang terkait dengan kegiatan inti. Dan yang ketiga, terkait dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, cuman masing-masing dari kompetensi ini kita harus bisa memberikan contohnya. Maka dari 3 itu menjadi 6 ya, bisa dipahami semua ya. Nah, terkait dengan hal tersebut coba Pak akan tampilkan apa sih makna yang ada di dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kita. Kalau kita cermati, kita pahami ya, kalau ada yang lagi megang modul atau bisa menggunakan modulnya, silakan buka di halaman 2.3. Nah, dari 2.3 itu sampai halaman 2.4 ya, ada beberapa poin yang menjadi makna dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Pertama adalah ya, pembelajaran terpadu itu harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. Nah, artinya apa? Apabila kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu itu tidak kita rencanakan dan laksanakan dengan baik, tentu ini tidak akan memberikan efektivitas dan efisiensi di dalam pembelajaran. Kenapa? Kegiatan pendahuluan ini di dalam misalnya kita membuat sebuah RPP itu bukan hanya pemenuhan sifatnya administratif ya, akan tetapi untuk kita laksanakan. Nah, kadangkala kita terburu dengan mengejar target di dalam mengajar, jadi kita kadang ada juga guru itu yang lupa mengadakan kegiatan pendahuluan. Padahal kegiatan pendahuluan itu sangat penting dan harus ditempuh oleh guru dan siswa setiap kali pembelajaran. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Nah, kalau misalnya pembelajaran pendahuluan tidak kita laksanakan, tentu nanti yang tidak bisa kita lakukan adalah diantaranya kita tidak bisa mengkondisikan peserta didik itu untuk siap mengikuti pembelajaran baik secara fisik maupun secara psikologis. Kita tidak punya kesempatan untuk memberikan motivasi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Kita juga tidak bisa melakukan penyampaian tujuan pembelajaran sebagaimana yang harus dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan. Selain itu, kita juga tidak bisa menyampaikan cakupan materi yang akan kita bahas. Nah, dan yang terakhir, di dalam pembelajaran terpadu ini juga, kita juga tidak punya kesempatan apabila kita tidak lakukan pembelajaran terpadu, kesempatan untuk ya menyampaikan apa saja kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena beberapa kegiatan pembelajaran itu yang akan dilakukan. Dan ini juga dilakukan tidak dengan waktu yang lama. Kalau di dalam modul kita itu biasa dilakukan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Tapi ada yang melakukan lebih Pak, itu barangkali ada yang lebih sampai 15 menit. Bahkan kalau ada yang lebih efektif lagi ya nggak sampai 10 menit sudah selesai. Nah itu ya. Itu beberapa makna ya yang bisa kita petik dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Nah, berikutnya ya, bagaimana pula yang dikatakan bahwa bentuk kegiatan pendahuluan itu? Nah, pertama ada penciptaan kondisi awal pembelajaran. Kedua memberikan
acuan. Dan yang ketiga, membuat kaitan. Bagaimana kita melakukan menciptakan kondisi awal di dalam bentuk kegiatan pendahuluan itu dalam pembelajaran terpadu? Pertama adalah mengecek atau memeriksa kehadiran siswa. Seperti yang kita lakukan adalah absensi. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, tentu di dalam penerapannya itu bisa-bisa saja, misalnya. Contoh, tidak bisa kita langsung bertanya, misal kalau kita sudah hafal tempat duduk peserta didik kita, ya kalau misal ada yang kosong yang biasanya terisi, kita tinggal tanya, hei teman sebelahnya, kemana temannya, gitu. Nah, itu bagian dari absensi juga. Walaupun di dalam kegiatan itu kita tidak langsung menyebutkan satu persatu. Nah itu. Kemudian berikutnya ya, penciptaan kondisi awal pembelajaran itu juga melakukan menumbuhkan kesiapan belajar siswa. Nah, seperti apa menumbuhkan kesiapan itu? Dia siap menulis, ada buku tulisnya, siap membuka buku teks ya, karena ada buku teksnya, dan siap dengan kegiatan yang lain kalau praktikum. Itu dalam rangka apa? Menciptakan kondisi awal pembelajaran. Nah, kegiatan ini itu dalam bentuk kegiatan pendahuluan. Nah, maka itulah penting kegiatan pendahuluan ini. Kalau kita tidak lakukan, siswa bisa jadi tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu juga dengan kegiatan menciptakan kondisi awal pembelajaran ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis ya. Kita bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan terkait dengan apa yang dilihat ini sebagai awal dari pembelajaran. Bisa saja itu menjadikan sebuah kegiatan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Begitu juga menumbuhkan motivasi belajar, meningkatkan perhatian. Nah, inilah yang kita maksud terkait yang penciptaan kondisi awal pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, memberikan acuan. Apa pula yang dimaksud dengan hal tersebut? Nah, pertama adalah memberitahukan tujuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari. Nah, itu yang pertama. Nah, tentu tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam kegiatan pendahuluan ini disampaikan. Tujuannya yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Nah, kemudian di dalam pemberian acuan juga, kegiatan pendahuluan ini juga akan menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh oleh siswa. Nah, disitulah bisa kita lihat beberapa acuan di dalam pembelajaran. Akan dilakukan siswa pada bagian tahap awal, pertama, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya sampai kegiatan. Nah, dilakukan itu kapan? Dilakukan oleh guru itu di dalam kegiatan pendahuluan. Maka tidak bisa guru ataupun siswa untuk melewatkan kegiatan pendahuluan. Dan yang terakhir, membuat kaitan atau persepsi yang biasa kita kenal di dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang seperti apa itu? Mengajukan pertanyaan tentang bahan yang sudah dipelajari, ya. Kemudian menunjukkan manfaat, apa sih manfaat yang akan dipelajari dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian juga kita akan meminta kepada siswa bagaimana dia itu bisa mengemukakan pengalamannya berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, tentu terkait dengan ini bisa contoh. Seandainya kita mengajarkannya itu di tema tentang membuat boneka dari daun jagung. Nah, maka dari itu kita akan cek siapa yang pernah membuat boneka dari daun jagung. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengecek pengalaman siswa terhadap pembelajaran yang akan dibahas. Nah, maka di sini Bapak tegaskan kembali bahwa tidak bisa ya persepsi ini kita tinggalkan di dalam pembelajaran. Nah, bentuk kegiatan ini dilakukan ya itu di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, itu siswa sekalian. Berikut terkait dengan kegiatan pendahuluan ini, Bapak ingin memberikan perbandingan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
tentang standar proses. Di dalam standar proses ini, itu ada juga yang membicarakan tentang kegiatan pendahuluan. Kalau yang Bapak tampilkan 3 hal ini yang ada di dalam modul kita. Nah, supaya kita tidak ketinggalan informasi, ini salah satu informasi di dalam standar proses. Apa saja yang tercantum di dalam standar proses tentang kegiatan pendahuluan? Nah, diantaranya adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis ya, untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu apakah ada di dalam kegiatan ini? Sudah ada. Mengecek atau memeriksa kehadiran siswa itu fisik ya. Menumbuhkan kesiapan belajar siswa itu psikis. Kemudian berikutnya misalnya memberikan motivasi belajar siswa. Di sini ada nggak motivasi belajar siswa? Sudah ada. Ini dia motivasi belajar siswa. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya. Ini yang berhubungan dengan persepsi tadi. Nah, cuma perbedaan urutan saja. Nah, kemudian berikutnya menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini bagian yang kedua, memberikan acuan. Acuan pertama adalah memberitahukan tujuan. Nah, begitu juga dengan yang kelima. Yang kelima ini atau bagian E ini adalah pemberian acuan. Menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian kegiatan sesuai sila. Ini dia, menyampaikan alternatif kegiatan yang akan dilakukan atau ditentukan oleh peserta didik dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu perbandingannya. Nah, nanti silakan diakses Permendikbud ini akan memberikan ulasan lain ya, atau tambahan supaya wawasan kita lebih luas terkait dengan kegiatan pendahuluan berdasarkan standar proses. Nah, ini hanya tampilan saja ya. Berikutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Kalau tadi kegiatan pembuka ya, bagaimana kegiatan pendahuluan itu kita lakukan. Nah, sekarang kegiatan intinya. Nah, terkait dengan KB2 ini bisa kita buka di halaman 2.19 ya. Nah, terkait dengan makna kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Nah, apa makna yang bisa kita dapatkan dari halaman 2.19 dengan 2.20 ini? Pertama adalah bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu merupakan proses pembentukan pengalaman belajar siswa atau di sini disebut dengan learning experience. Nah, itu dia. Merupakan proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kenapa? Karena pembelajaran siswa itu adalah suatu proses bagaimana kita meningkatkan pengalaman bagi siswa di dalam belajar. Contohnya seperti apa, Pak? Bisa saja seperti ini. Misalnya, kalau seandainya kita perkenalkan kepada siswa tentang bagian-bagian tubuh gitu kan. Misalnya, ada dahi, ada kepala, ada rambut, ada mata, telinga, dan seterusnya. Sampai ke kaki. Nah, atap tentu terkait yang proses pengalaman ini, bagaimana kegiatan pembelajaran itu melalui pengalaman. Nah, biasa guru-guru itu senang bernyanyi ya, di kelas 1 apalagi. Kalau misal bernyanyi kepala baiknya terkait dengan kepala, mata, bagaimana nyanyiannya. Dalam hal ini Bapak mungkin tidak punya keterampilan untuk bernyanyi tentang hal ini. Nah, itu sebagai contoh. Itu bisa kita bayangkan ataupun kita pernah mendengarkan nyanyian tentang anggota-anggota tubuh. Kemudian yang kedua, menumbuhkan pengalaman siswa secara terpadu. Terpadu di sini di mana, Pak? Ingat, pembelajaran terpadu itu, perpaduan itu tidak hanya di dalam materi. Akan tetapi dari kurikulum saja sudah dipadukan. Sudah dipadukan, kemudian di dalam mata pelajaran dipadukan, sehingga nanti ada beberapa mata pelajaran di dalam sebuah tema. Nah, itulah yang namanya nanti di saat kegiatan inti pembelajaran dilakukan itu serta merta siswa juga belajar secara terpadu. Kenapa? Di situ ada tentang bahasa Indonesia, di situ ada matematikanya, di situ ada nilai etikanya, seperti yang dibicarakan pada mata pelajaran PKN, ada nilai seninya, berhubungan dengan SBDP, dan lain sebagainya. Nah,
Itu yang maksud dengan menemukan pengalaman siswa secara terpadu. Kemudian berikutnya mengupayakan agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Nah, kenapa dikatakan itu? Tentu iya. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tematik terpadu ini atau pembelajaran terpadu ini tentu nanti meminta siswa itu untuk melakukannya secara langsung. Tidak dijelaskan di dalam pembelajaran oleh guru, tapi langsung dilakukan oleh siswa. Nah, disitulah yang dikatakan makna dari kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu dalam rangka mengupayakan agar siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya. Nah, berikutnya siswa memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu mahasiswa sekalian. Kemudian berikutnya siswa memiliki sikap positif terhadap bahan pelajaran. Nah, sikap positif seperti apa? Contohnya, ini kita jadikan bahan, nanti bahan itu kita suruh peserta didik melaksanakan kegiatan latihan atau seperti bernyanyi tadi. Nah, tentu di sini upaya kita melakukan bagaimana peserta didik ataupun siswa itu merasa positif terhadap bahan pelajaran yang digunakan itu. Nah, sama juga seperti bahan ajar yang dilakukan oleh guru di sini. Ini akan membuat kubus ya dari kertas. Nah, masing-masing anak apakah dijelaskan tidak melakukannya, harus melakukan itu tematik. Nah, itulah pembelajaran terpadu itu. Karena dia harus melakukannya secara langsung. Nah, itu kegiatan terpadu. Kemudian berikutnya ya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung. Nah, pasti ini. Kemudian dengan membuat langsung ini tentu akan memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri terkait kemudiannya yang dipelajari. Nah, itulah beberapa makna dari kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Berikutnya, pada bentuk-bentuk kegiatan terpadu ini ada dua bentuk ya yang dibicarakan pada halaman mulai dari 2.20 sampai halaman berikutnya. Apa itu ya? Yang pertama adalah penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Nah, tentu di saat kita mengajarkan mata pelajaran tematik, tentu ini sudah dilakukan di dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media yang bervariasi yang mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Nah, itu bagian yang kedua terkait dengan bentuk kegiatan inti itu sendiri. Nah, terkait dengan hal ini tentu karena tadi adalah terkait dengan penggunaan strategi, kemudian penggunaan media, maka kita harus bisa mempertimbangkan apa yang menjadi faktor pertimbangan di saat kita menggunakan strategi dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu ini. Yang pertama adalah tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana tingkat kesulitan materi itu? Dan bagaimana pula karakter yang belajar, jumlah yang belajar. Dan bagaimana pula kemampuan guru di dalam menggunakan strategi itu. Dan yang terakhir, fasilitas apa yang tersedia. Begitu juga ruang dan waktu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya dari segi tujuan bahwa di dalam sebuah pembelajaran di saat kita akan menggunakan salah satu strategi pembelajaran, kita akan mengecek kemampuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, bercerita tentang hal ini tentunya ya, kita ketahui bahwa kemampuan peserta didik di dalam belajar itu tidak hanya satu kompetensi atau kemampuan. Karena kita kenal ada kemampuan bidang sikap atau kompetensi sikap, ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan. Nah, setiap masing-masing kompetensi itu tentu strategi pembelajarannya juga berbeda, tidak sama. Nah, disinilah kita katakan bahwa tujuan pembelajaran itu menjadi salah satu faktor di dalam kita mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang materi.
Sulitkah materi yang akan dipelajari, atau sedangkah, atau mudah? Nah, tingkat kesulitan ini tentu akan memberikan pilihan kita terhadap strategi mana atau strategi pembelajaran yang mana yang akan digunakan. Begitu juga karakter. Apakah anak-anak itu karakternya senang mendengar cerita, senang menonton visualisasi atau gambar, atau dia itu senang dengan belajar melakukan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita dengan memilih strategi, termasuk jumlah. Mengajarkan satu orang siswa berbeda dengan kelompok kecil strateginya. Begitu juga dengan penggunaan strategi pembelajaran di dalam pembelajaran satu kelas. Nah, itu mahasiswa sekalian. Nah, terkait dengan ini tentu menjadi pertimbangan bagi kita. Selain siswa, ada pula guru. Kita siap nggak menggunakan strategi itu? Maka kemampuan guru menjadi pertimbangan di dalam penggunaan strategi dalam kegiatan inti pembelajaran. Kemudian yang terakhir, fasilitas, ruang dan waktu. Nah, terkait dengan bahan yang tersedia di dalam pembelajaran. Kalau kita lihat dari segi media, ya, nilai yang bisa dipetik dalam menggunakan media itu di dalam pembelajaran kegiatan inti, diantaranya adalah bagaimana media itu yang kita gunakan memiliki nilai sehingga peserta didik itu memahami konsep yang abstrak itu secara konkret. Nah, seperti apa contohnya, Pak? Kalau ditanyakan demikian, mungkin Bapak stop slide show-nya ya. Ini contoh. Nah, di saat kita mengajarkan pada siswa hal yang abstrak tentang sistem peredaran darah, ini kan tidak mungkin dilakukan secara langsung. Nah, tentu untuk mempelajari hal ini kita membutuhkan media. Disinilah kita lihat, kita ketahui bahwa nilai yang bisa kita petik di dalam menggunakan media itu bagaimana konsep yang abstrak itu bisa dipahami oleh peserta didik atau siswa itu secara konkret. Nah, itu sebagai contoh. Nah, selain itu seperti apa lagi, Pak? Misalnya nilai yang dipetik dalam penggunaan media itu bisa menghadirkan objek yang berbahaya dan sukar didapat. Contoh seperti apa? Kalau kita mengajarkan kepada siswa itu tentang berbagai macam binatang buas, tidak mungkin kita akan berhadapan langsung untuk mempelajari binatang buas tersebut, karena itu akan mengancam keamanan peserta dan kita sendiri. Terus bagaimana melakukannya? Tentu dengan menggunakan media. Nah, penggunaan media inilah kita bisa menghadirkan objek yang berbahaya dan sukar untuk didapat itu ke dalam kelas pembelajaran terpadu yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, nilai yang dapat dipetik di dalam penggunaan media itu adalah bagaimana kita menampilkan yang terlalu besar menjadi kecil, yang terlalu kecil bisa kita lihat. Nah, contoh seperti apa misalnya? Misalnya kita belajar tentang hal-hal yang nampak besar seperti tentang gunung. Gunung kan tidak mungkin kita harus hadirkan ke dalam kelas. Atau mungkin di tempat itu tidak ada gunung, tidak mungkin kita harus ke gunung untuk mempelajari tentang gunung itu sendiri. Nah, maka hal tersebut bisa diwakilkan dengan menggunakan media. Nah, penggunaan media yang seperti inilah yang dikatakan bahwa menjadi nilai yang bisa dipetik, sehingga objek yang terlalu besar bisa terlihat. Begitu juga dengan objek yang kecil. Orang bisa melihat COVID-19 itu seperti gambar yang seperti ini, atau serangga yang kecil-kecil seperti ini, seperti apa? Ini melalui media. Karena tanpa melalui media itu tidak akan terlihat dengan baik. Itu mahasiswa sekalian. Dan yang terakhir terkait dengan bagaimana kita melihat gerakan sesuatu benda. Apakah itu cepat, sifatnya maupun lambat. Ini Bapak perlihatkan video yang Bapak peroleh di YouTube, bisa dilihat. Ini terkait dengan bagaimana gerakan cepat itu. Karena yang kita pikirkan yang cepat itu pasti pesawat. Nah, itu dia.
itu pesawat yang melaju sangat cepat sekali, itu pesawat tempur itu. Nah, begitu juga pesawat berikutnya. Nah, tentu di dalam hal ini Bapak ingin sampaikan bahwa tidak mungkin kita melakukan pembelajaran itu harus menunggu bagaimana kecepatan pesawat, itu belum tentu di tempat kita ada pesawat. Nah, melalui media yang kita gunakan ini memungkinkan kita mensimulasikan atau memvisualisasikan kepada peserta kita sehingga dia bisa melihat bagaimana gerakan cepat itu. Begitu juga menggerakkan lambat. Yang kita kenal di lingkungan kita itu gerakan lambat kan seperti keong ini. Nah, keong ini kan kalau misalnya kita harus menunggu dia sampai kepada tempat tertentu kan lama waktunya. Nah, maka dari itu menggunakan media ini bisa kita percepat. Nah, percepatan dari yang kita lakukan itu di dalam sebuah visualisasi media pembelajaran, inilah yang kita sebut bahwa nilai yang bisa dipetik sehingga bisa memperlihatkan gerakan lama. Berikutnya kegiatan inti sebagai contoh. Apa contohnya Pak? Misalnya kita belajar tentang keberagaman dalam keluarga. Nah, kegiatan inti yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh siswa ini adalah mata pelajaran tematik di tema 1, kelas 1, tema 1, subtema 4, mensyukuri perbedaan, kemudian keberagaman dalam keluarga. Nah, terkait dengan tersebut, tentu salah satu kegiatan pembelajaran terkait keberagaman dalam keluarga itu adalah melakukan kegiatan mengamati. Apa yang bisa diamati oleh siswa? Sebagai contoh, misalnya dia punya foto keluarga, bisa melihat dari segi persamaan maupun perbedaan. Antara yang mana? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, di sini bisa dilihat. Apakah hanya sebatas ini? Tentu tidak. Mungkin ada ciri khas khusus, misalkan yang lainnya kesukaan dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan siswa ini untuk melihat keberagaman dalam keluarga. Kemudian berikutnya, selain kegiatan pengamatan bisa juga melalui kegiatan kreasi. Nah, ini keberagaman dalam keluarga juga. Nah, ini bisa kita akses di dalam buku tema 1 nih tentang diri, yaitu tentang membuat boneka dari kulit jagung. Nah, dengan bahan ada kulit jagung, gunting, kemudian lem, ya, kemudian spidol. Nah, apa yang dilakukan di dalam pembelajaran dengan berkreasi ini? Ada beberapa langkah. Satu, misalnya bentuk kulit jagung itu menjadi bulat untuk bagian kepala, kemudian gunting lagi kulit jagung itu untuk bagian bajunya, kemudian berikutnya dikreasi, maka direkatkan antara kepala dengan baju tadi, kemudian berikutnya pasang rambut. Rambut itu dari bulu-bulu jagung itu. Nah, kemudian nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini kan kegiatan yang dilakukan oleh diri pada kelas 1 tentang keberagaman dalam keluarga yang terkait dengan kreasi. Berikutnya adalah selain kegiatan mengamati, kemudian kegiatan yang berkreasi, bisa juga kegiatan itu dalam bentuk kegiatan bersama orang tua. Nah, kegiatan bersama orang tua ini apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan keberagaman dalam keluarga? Yaitu tentang orang tua menceritakan kepada anak tentang bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, tentu ini sering kita temukan di saat kurikulum 2013 ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita ini yang mungkin belajar dahulu belum kurikulum 2013, ini jarang sekali ditemukan. Nah, apakah di dalam kegiatan inti ini hanya dalam kegiatan mengamati, kreasi, kemudian kegiatan bersama orang tua? Tentu tidak. Tentu ada berbagai kegiatan lain yang bisa dilakukan di dalam kegiatan inti. Nah, berikutnya Bapak ingin membandingkan bentuk kegiatan inti yang berdasarkan Permendikbud tentang skema proses. Bisa diakses di alamat yang ini. Nanti di file PDF ini yang bisa kamu akses di websitenya Kemendikbud.go.
yang terkait dengan hukum ya yang dikeluarkan atau produk hukum ini di sini ada di halaman 11 dan 12. Apa kegiatannya? Menggunakan model, metode, media, sumber belajar. Nah itu juga kegiatan inti. Nah tentu di saat belajar sikap tentu modelnya beda, pengetahuan beda lagi. Nah integrasi dari berbagai ini apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya menggunakan model media dan sumber belajar saja? Tentu tidak. Ada pemilihan pendekatan, ada tematik namanya, ada tematik terpadu, ada saintifik, ada inquiry, ada pengungkapan ya, ada pembelajaran yang menghasilkan teori berdasar masalah atau disebut dengan project based learning. Nah ini semua mulai dari pendekatan-pendekatan ini harus disesuaikan dengan karakter kompetensi dan dengan pendidikan. Setelah itu kita masuk lagi pada KB 3 ya, di dalam modul 2 ini, yaitu terkait dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Nah, seperti apa ini Pak? Nah, ini terkait dengan bagaimana kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu itu. Pada bagian pertama di halaman 2.32 ada beberapa makna yang bisa kita petik dari hal ini. Apa itu Pak? Nah, pertama adalah memantapkan pemahaman peserta didik. Kenapa? Melalui kegiatan akhir dan tindak lanjut ini akan menumbuhkan pemantapan pemahaman peserta didik. Kenapa? Karena di situ kita bisa mengumpulkan bersama-sama, akan menemukan manfaat apa untuk diri kita secara langsung maupun tidak langsung, atau berbagai hal terkait dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya untuk mengetahui keberhasilan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini biasanya kita lakukan melalui evaluasi atau penilaian. Jadi juga memberikan gambaran umum yang utuh tentang pokok materi, kemudian mengetahui kata-kata tujuan pembelajaran. So pasti itulah berbagai makna yang bisa kita kutip dari halaman 2.32 sampai 2.33 di dalam modul kita. Kemudian berikutnya ya, bagaimana bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini? Perlu kita ketahui bahwa waktu yang tersedia biasanya dilakukan oleh guru itu 5-10 menit. Tapi dalam kegiatan ini guru dapat berkreasi sendiri. Nah, kegiatan akhir pembelajaran yang dilakukan seperti apa? Meninjau kembali penguasaan siswa melalui kegiatan membuat rangkuman atau menyimpulkan materi itu sekaligus melaksanakan pembelajaran. Ini sebagai contoh visualisasi. Nah, berikutnya dalam melaksanakan tindak lanjut apa yang dilaksanakan? Memberikan pekerjaan rumah, kemudian membahas materi yang sulit, menugaskan membaca materi tertentu, sulitnya untuk mempelajari itu perlu penguatan kembali, memberikan motivasi atau bimbingan belajar, kemudian menyampaikan topik yang akan dipelajari akan datang. Nah, ini merupakan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, tentu di dalam hal ini, di dalam Permendikbud tentang standar proses itu ada 4 kegiatan. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil ini boleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam pemberian tugas ya, kemudian baik itu juga dalam bentuk individu maupun kelompok. Yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini ada semua di dalam kegiatan akhir pembelajaran yang berlangsung. Nah, itu mahasiswa sekalian. Nah, barangkali terkait modul ini itulah beberapa hal yang penting Bapak sampaikan. Barangkali dari apa yang Bapak sampaikan ini perlu kita diskusikan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaankah, pendapatkah, gagasan atau ide. Silakan mahasiswa sekalian. Halo. Halo. Nah,
Silakan bagi yang mau bertanya atau menanggapi penjelasan dari Bapak tadi, dipersilakan. Ada? Silakan, Anissa. Ya. Oh ya. Itu gimana Pak upaya seorang guru mengarahkan siswanya agar tidak menyalahgunakan penggunaan media sosial tersebut Pak. Selain guru, apakah orang tua juga sangat penting dalam peranan untuk mengarahkan anak menggunakan media sosial dengan baik? Namanya itu Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, barangkali sebelum Bapak memberikan tanggapan terkait ini, adakah yang mau memberikan tanggapan? Yang disampaikan oleh Anisha ini adalah bagaimana guru itu mengatasi anak-anak yang menggunakan gadget ya, pada umumnya gadget. Kalau medsos barangkali pada tingkat SD ini ada yang sudah sampai ke Facebook, ya, paling enggak di WA lah ya, pada umumnya. Karena kalau ada yang murid kita atau siswa kita masuk ke Facebook, itu segeralah dilarang karena Facebook itu terlalu vulgar ya, terlalu terbuka, tidak cocok untuk Facebook. Nah, sebelum Bapak memberikan tanggapan terkait dengan peran guru dan peran orang tua terkait dengan hal ini, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Oke, Aprilina. Ya. Yang pertama, dengan selama pandemi seperti ini sudah otomatis banyak pelajar yang mau tidak mau harus mengenal dengan yang namanya media sosial. Nah, kan penting orang tua itu sangat berpengaruh sama itu ya, karena yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua yang berhubungan. Kalau ini akan terjadi kesalahan ketika tidak ada pandemi. Kalau ada pandemi seperti ini, guru tidak bisa mengawasi. Yang bisa cuma media sosial aja. Jadi peran utama di dalam rumah itu sangat penting bagi orang tuanya untuk mengawasi anak-anaknya. Contoh, anaknya mau buka YouTube nih. Ya. Mau buka YouTube tentang mata pelajaran yang harus diawasi, mata pelajarannya apa. Lalu setidaknya kita mungkin aja nggak usah dilarang. Kalau anaknya nggak tahu, jadi sama orang tuanya gitu. Supaya apa? Tidak itu yang tidak orang yang tidak bertanggung jawab. Kan banyak disebut kalau cara yang Iya. konten-konten negatif banyak sekali itu sangat berpengaruh banget Pak kalau saya sampaikan orang tua untuk anak juga ya Pak. Oke, terima kasih Aprilina. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi pertanyaan Anissa? Silakan. Siapa ya? Erna. Mengembangkan untuk orang tua juga sebenarnya penting juga kita memberitahukan kepada siswa agar menggunakan media sosial itu dengan hal-hal yang bermanfaat
Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Cukup. Jadi seperti ini ya. Tentu peran masing-masing itu semuanya penting ya. Baik itu peran guru maupun peran orang tua bagaimana mengedukasi anak di dalam penggunaan gadget atau mungkin medsos di dalam konteks ini. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu kita seorang guru bekerja sama dengan orang tua ya. Maka kita harus bisa menjalin hubungan sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan siswa di rumah atau tidak di sekolah. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya seperti yang pada umumnya terjadi, rata-rata siswa itu lebih takut kepada gurunya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri di satu sisi, walaupun yang lain berbeda. Tapi itu secara umum. Nah, maka dari itu di sini seorang guru harus melakukan penegasan terhadap informasi yang diperoleh, apa saja perilaku yang ataupun yang dilakukan oleh siswa terhadap penggunaan media sosial atau gadget ini. Nah, melalui kerjasama dengan orang tua tentu hal ini ya sama-sama diusahakan atau diupayakan sehingga apa yang berdampak negatif pada siswa itu bisa teratasi. Nah, begitu juga dengan orang tua. Pertama harus memiliki komunikasi yang baik dengan gurunya. Bagaimana menyampaikan permasalahan-permasalahan kegiatan pembelajaran, apalagi sekarang pembelajaran dilakukan di rumah, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dari itu, bangunlah komunikasi dengan guru, sehingga guru nanti mengetahui apa yang tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk memberikan hal yang positif terhadap peserta didik. Jadi, peran baik itu guru maupun siswa, atau guru maupun orang tua, itu sama-sama penting di dalam hal ini. Barangkali itu saja penegasan dari Bapak terkait dengan penambahan informasi yang sudah disampaikan oleh pertama ada tadi Aquilina, kemudian disambung oleh Erna Melina. Barangkali itu saja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Cukup? Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Setelah kita membahas tentang modul 2, berikut ini kita akan bahas tentang modul 3 ya. Nah, terkait dengan modul 3 ini, perlu Bapak sampaikan, ini tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, Bapak izin screen ya, materi ajarnya. Sudut ini. Ya, kemudian keterampilan. Modul 3, Bapak akan mulai dari awal. Di dalam modul ini, ya modul 3 ini, kita diminta bagaimana memahami dan menerapkan berbagai keterampilan mengajar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Secara khusus, di dalam modul ini, kita dituntut kepada 3 hal. Yang pertama terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian terkait dengan keterampilan bertanya dan menjelaskan, dan terkait dengan keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya Bapak ingin katakan 3 hal ini menjadikan tuntutan bagi seorang guru SD ya, memiliki berbagai keterampilan dasar dalam mengajar, yaitu dalam pembelajaran terpadu.
Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita buka di halaman 3.4 ya, KB1, apa yang bisa kita lihat dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran pembelajaran terpadu. Nah, perlu kita ketahui, keterampilan membuka itu sama seperti kegiatan awal pembelajaran tadi yang kita bahas pada modul 2. Nah, sementara keterampilan menutup ini berkaitan dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran terpadu. Nah, maka berkaitan ini, apa yang bisa kita pahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini? Ini merupakan kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai usaha guru memulai pembelajaran. Karena ini kegiatannya membuka pelajaran. Kemudian berikutnya kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti seperti yang kita bahas tadi. Kemudian kegiatan membuka pembelajaran ini sebagai Bapak tegaskan pada modul 2 tadi bukan kegiatan yang sifatnya administratif tapi juga dilaksanakan. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini kegiatan keterampilan membuka ini juga merupakan kegiatan yang berlangsung dan dengan pembahasan materi pelajaran. Nah, kegiatan yang berkaitan langsung ini tentunya memberikan makna tersendiri di dalam membuka pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya kita mencoba untuk melihat dari segi manfaat ya. Kalau manfaat dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini diantaranya adalah akan menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti karena itu merupakan kegiatan terbuka. Kemudian membangkitkan motivasi, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan, membatasannya, begitu juga menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan dengan materi ataupun pengalaman yang sudah dimiliki, sudah dipelajari dengan materi ataupun tema yang akan dipelajari. Nah, tentu di dalam hal ini kegiatan di dalam membuka pelajaran. Nah, maka dari itu apa saja komponennya? Nah, komponen di dalam membuka pelajaran itu menumbuhkan perhatian, membangkitkan motivasi, memberikan ajuan, membuat kaitan. Nah, yang ini sudah kita sampaikan tadi secara prosedur umum. Nah, namun ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Di dalam menumbuhkan perhatian kita membutuhkan variasi gaya mengajar. Gaya mengajar itu akan menumbuhkan perhatian. Kalau gayanya sama, otomatis ini pasti membosankan. Kalau sudah bosan, sudah, maka perhatiannya akan hilang. Begitu juga media yang digunakan. Kalau menggunakan medianya sama, seperti itulah bentuk-bentuknya, maka perhatiannya juga jadi tak menarik. Begitu juga ini interaksi yang kreatif. Nah, interaksi dengan tanya jawab, melakukan praktikum segala macam seperti mengamati, ayo berkreasi ya, kemudian belajar bersama keluarga atau orang tua di rumah. Nah, tentu akan menumbuhkan perhatian terhadap materi yang dipelajari. Nah, tentu di dalam keterampilan membuka pelajaran ini komponen menumbuhkan perhatian ini sangat penting lakukan. Kemudian yang kedua, membangkitkan motivasi. Nah, ingat bahwa dengan adanya motivasi itu akan memperlihatkan sikap hangat ya, dan antusiasnya di dalam pembelajaran, menimbulkan rasa ingin tahu, menemukan ide yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh siswa nanti, sehingga dia ingin tahu atau termotivasi terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, begitu juga terkait dengan minat siswa. Nah, minat ini kan bagian dari motivasi. Nah, tentu keterampilan kita membuka pelajaran terkait dengan pembelajaran terpadu ini tentu akan meningkatkan minat siswa. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan acuan. Keterampilan membuka
pelajaran ini salah satu komponennya adalah memberikan acuan. Acuannya seperti apa? Menyampaikan tujuan pembelajarannya, menjelaskan langkah kegiatannya, mengingatkan inti tema yang akan dipelajari, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Begitu juga dengan keterampilan membuka pelajaran itu berkaitan dengan membuat kaitan seperti kegiatan apersepsi tadi dengan pengalaman, pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga apa hubungannya dengan materi yang akan dibahas. Nah, di sini masuk dengan beberapa komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran atau keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, apa kegiatan komponennya? Ini ada dua, ya. Yang pertama meninjau kembali, review. Yang kedua adalah melakukan penilaian. Nah, untuk kegiatan ya keterampilan menutup pelajaran ini sama seperti kegiatan akhir tadi di dalam pelajaran yang kita bahas pada modul 2. Itu ada merangkum materi atau membuat kesimpulan secara bersama-sama atau individu, kemudian melakukan penilaian. Nah, ini bagian dari komponen keterampilan untuk menutup pelajaran. Nah, selain keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di dalam pelajaran terpadu itu guru juga harus memiliki keterampilan menjelaskan dan bertanya. Nah, bagaimana pula konsep terkait dengan keterampilan ini? Ya? Kalau kita lihat dari segi pengertian, bahwa yang dimaksudkan di dalam modul kita keterampilan menjelaskan itu kita harus bisa bedakan dengan dua istilah. Ada menjelaskan, ada menceritakan. Nah, kalau menjelaskan, karena ini ada keterampilan menjelaskan, maka menjelaskan itu terkait dengan bagaimana guru itu membuat sesuatu menjadi jelas secara sistematis tentang informasi satu dengan yang lainnya. Nah, tentu di dalam kegiatan menjelaskan ini juga siswa dapat memperoleh dan dapat meningkatkan interaksi yang efektif di dalam pembelajaran terpadu. Maka disinilah kita bisa lihat bahwa guru harus memiliki keterampilan menjelaskan. Kalau tidak memiliki keterampilan menjelaskan, pasti yang terjadi adalah siswa tidak jelas dengan apa yang dipelajari. Nah, itu secara umum ya, terkait dengan keterampilan menjelaskan. Nah, tentu di sini berbeda konteksnya di saat kita dengan istilah menceritakan. Kalau menceritakan ini kan ini hanya memberikan informasi tentang sesuatu hal, tapi tidak dijelaskan bagaimana lebih detailnya atau tidak jelaskan. Karena dia sifatnya adalah hanya memberikan informasi. Itu kan ceritanya saja, misalnya. Nah, nggak tahu kelanjutan seperti apa. Nah, berbeda dengan menjelaskan materi pelajaran. Itu yang keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian berikutnya, apa manfaatnya? Nah, kalau dari segi keterampilan menjelaskan, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik di dalam pembelajaran terpadu itu. Membantu siswa memahami konsep dari tema yang dipelajari, ya, meningkatkan terlibatan siswa, meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas, kemudian membantu siswa menggali pengetahuan, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar, menggunakan waktu secara lebih efisien. Kenapa? Itu dilakukan dengan cara menjelaskan. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat dipetik apabila guru itu memiliki keterampilan menjelaskan. Nah, berikutnya terkait dengan tersebut kita harus mengetahui bagaimana komponen keterampilan menjelaskan itu. Nah, sebelum kita masuk kepada komponen keterampilan menjelaskan, di mana setiap tema yang kita rencanakan itu harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari tema itu harus dianalisis secara keseluruhan, kemudian mencerminkan inti, memiliki sekuensi, mengandung nilai. Nah, keempat dari yang harus diperhatikan dalam merencanakan isi tema ini tentu telah terakomodir
sudah ada di dalam mata pelajaran tematik. Jadi kita tidak lagi melakukan hanya sebatas informasi. Kemudian berikutnya kita lihat lagi bagaimana manfaat bertanya itu. Nah, kalau guru itu memiliki keterampilan bertanya, manfaat yang dapat diperoleh di sini adalah akan memberikan arah kepada siswa supaya siswa itu lebih aktif mempelajari suatu tema dari materi aspek yang secara terintegrasi itu. Begitu juga bisa meningkatkan kegiatan belajarnya sehingga yang lebih variatif dan bermakna, mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi, memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya karena melalui pertanyaan guru tadi, kemudian meningkatkan keterlibatan, menumbuhkan keberanian sampai kepada mendidik pemahaman siswa terhadap materi. Nah, itu manfaat dari keterampilan bertanya. Maka penting bagi guru di dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan. Nah, terkait dengan ini tentunya kita coba lihat apa saja komponen yang terdapat di dalam keterampilan menjelaskan. Pertama yang terkait dengan kejelasan ini komponen keterampilan menjelaskan ini pertama adalah kejelasan. Dengan memiliki keterampilan menjelaskan, ini akan memberikan kejelasan dan kelancaran kejelasan ucapan dalam berbicara. Itu penting untuk mengkonstruksi atau sebagai bekal di dalam keterampilan menjelaskan. Kemudian menggunakan susunan kalimat yang digunakan yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan istilah. Jangan sampai kita menggunakan suatu istilah itu sementara istilah itu tidak dipahami oleh peserta didik. Maka hindari penggunaan istilah. Apabila tidak bisa menghindari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban seorang guru untuk menjelaskan istilah yang digunakan. Nah, itu terkait dengan komponen keterampilan tentang kejelasan. Kemudian berikutnya penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, tentunya komponen keterampilan menjelaskan ini akan menentukan kejelasan cara berpikir siswa, kemudian terkait dengan dapat dilakukan di awal maupun di akhir penjelasan sesuai dengan karakter temanya. Nah, bagaimana pula yang dimaksud di sini? Tentu penggunaan contoh dan ilustrasi yang digunakan. Jadi contoh-contoh dan ilustrasi yang digunakan di dalam keterampilan menjelaskan ini tentu hal yang ikut menentukan kejelasan. Tentunya dalam penjelasan tersebut harus melihat bahwa siswa SD itu berpikirnya pada tingkat konkret bukan abstrak. Maka yang dalam bentuk kejelasan yang abstrak itu dihindarkan. Kenapa? Karena itu tidak memberikan pemahaman yang baik terhadap siswa. Begitu juga dengan di dalam kegiatan ini. Nah, berikutnya terkait dengan pemberian tekanan. Penekanan di dalam menjelaskan keterampilan menjelaskan ini bisa berupa silakan perhatikan dengan baik-baik. Misalnya ada yang antar nasi sini, Bang? Sebentar ya. Apa boleh? Ada yang antar nasi sini. Ya lah, boleh coba. Nah, tadi itu nanti orang baru. Awak, coba ya. Lagi ngajar. Iya. Ngajar sampai jam 3 loh. Ini istimewa. Iya, Pak ya. Masih dulu, Pak. Oke, sorry ya. Kalau ini pengajar online ya. Sorry, Pak. Harap tenang nih. Nah, Bapak lanjutkan ya. Nah, terkait dengan pemberian tekanan ini tentu di dalam modul kita ini sudah diberikan beberapa contoh ya, yang bisa kita lihat pemberian tekanan ini itu di halaman apa ya? Sebentar Bapak buka. Seperti misalnya beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perhatikan ini. Itu kan salah satu penekanan terhadap penjelasan yang kita sampaikan. Maka
Maka dari itu penting bagi seorang guru itu di dalam memberikan penjelasan itu memberikan tekanan-tekanan tertentu. Apakah itu dari intonasi suaranya dan lain sebagainya. Maaf mahasiswa sekalian, walaupun ada gangguan di tetangga sebelah, maklum karena tempatnya tidak secara khusus ya, karena ada juga aktivitas lain di sini, mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir, komponen keterampilan menjelaskan ini terkait dengan umpan balik. Nah, seperti apa? Tentu terkait dengan bagaimana guru itu harusnya mengecek pemahaman para siswa, baik yang sudah dipahami, yang belum dipahami, kemudian begitu juga yang sudah dimengerti, yang belum dimengerti, dan lain sebagainya. Termasuk juga pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu bagian dari terkait dengan keterampilan menjelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke KB3 tentang keterampilan memberikan penguatan dan variasi, barangkali sambil menunggu situasi agak tenang sedikit, silakan bagi yang mau bertanya silakan. Ya, terkait dengan materi ini. Silakan. Yang mau bertanya. Halo, apakah ada yang monitor perkuliahan kita ini? Pak, bapaknya. Silakan, Ika seperti hari ini ya. Silakan. Iya, Pak. Terkait keterampilan dalam pembelajaran tepat. Bagaimana Keterampilan apa? meningkatkan keterampilan seorang tenaga pendidik, terutama Ya. yang baru aja selesai melakukan pendidikan itu untuk meningkatkan pembelajaran terpadu di sekolah. Bisa lebih jelas lagi pertanyaannya, Ika? Bapak belum pahamnya apa yang mau kamu maksud. Maaf ya. Gimana? Bisa diulangi, Ika, pertanyaannya? Ika, bisa diulangi pertanyaannya? 716. Silakan, Anissa. Silakan, Anissa. Ya. Ya. Lanjut. Silakan, Anissa. Silakan yang mau menanggapi. Ya, silakan. Yang mau menanggapi pertanyaan dari Ika tadi. Ini pertanyaannya ulangi, Ika. Pertanyaan mohon diulangi. Ya, silakan diulangi. Ya, suaranya putus-putus.
Waalaikumsalam. Anissa mau menanggapi, silakan. Oke, silakan. Bagaimana meningkatkan keterampilan guru ya? Silakan. Kalau yang baru, otomatis karena dia belum punya pengalaman, alangkah baiknya dia menanyakan kepada guru-guru yang senior bagaimana cara mengajar sesuai dengan keterampilan yang diketahui. Nah, selain itu biasanya di suatu suatu sekolah itu sering mengadakan apa sih namanya, MGMP. bintek gitu nah Pak. Nah, MGMP. harusnya Oh, Bintek. Ya, kegiatan Bintek. Ya, silakan. bintek itu kan alasan itu juga ikut dalam dalam kegiatan tersebut agar nantinya bisa menyesuaikan dengan guru-guru yang lama. Tapi lebih baik juga itu tadi Pak, lebih banyak bertanya kepada guru senior tentang bagaimana cara Masuk suaranya sampai ke Jakarta. mengajar anak. Suaranya masuk sampai ke Jakarta. Oke, terima kasih. Jadi intinya yang disampaikan Anissa tadi ya terkait dengan peningkatan keterampilan guru yang barangkali pengalamannya masih kurang, bisa mengikuti Bintek ya, atau mungkin bertanya dengan senior yang sudah berpengalaman di dalam menerapkan pembelajaran terpadu. Tapi pasti itu akan mengandung pertanyaan lagi. Kalau tidak ada gimana Pak? Guru seniornya nggak ada. Nah, kan jadi pertanyaan lagi kan? Nah, silakan yang mau menanggapi, silakan. Ada 2 pertanyaan jadinya nih. Ada pertanyaan dari Mbak Eka seperti hari ini, ada tambahan pertanyaan dari Bapak. Silakan. Mau ditanggapi. Ada yang menanggapi? Silakan. Mungkin kalau misalkan kayak nggak ada senior ini jadi kita ya sama dengan yang lagi tadi kita ikut feedback, kalau kita ikut seminar biasanya Iya. itu ada pembelajaran terpadu yang dilakukan di sekolah dasar. Iya. Jadi pada intinya tentu keterampilan yang kita maksud tentu yang kita bahas ini ya. Apakah di dalam membuka atau menutup pembelajaran, apakah itu terkait dengan keterampilan menjelaskan dan bertanya di dalam pembelajaran terpadu ataupun dalam bentuk yang lain. Atau misalnya KB3 itu terkait dengan mengakhiri dan melakukan tindak lanjut. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya bolehlah apa yang disampaikan oleh Anissa tadi bahwa ada bisa belajar dengan guru senior. Itu pun kalau ada guru senior. Nah, begitu juga mengikuti Bintek. Nah, maka dari itu memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru itu untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Nah, sebagai contoh misalnya menjadi suatu hikmah ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana dahulu itu sulit sekali guru-guru itu mau ikut Bintek, ya Bintek, pelatihan, workshop, ya, atau mungkin seminar yang paling sederhana. Nah, dengan adanya pandemi ini malahan kalau mau ikut sampai 5 kali sehari Bintek ya secara online malahan bisa tanpa biaya yang besar. Banyak yang free, cukup kita menyediakan kuota dan waktu, silakan ikut. Seminar kah, workshop kah, latihan kah. Tapi ada juga yang berbayar. Tentu di sini ini salah satu cara bagaimana seorang guru itu meningkatkan keterampilannya di dalam melaksanakan tugas secara umum. Tentu tugas-tugas ini termasuk membuka menutup pembelajaran, menjelaskan, bertanya, termasuk juga mengakhiri pembelajaran. Nah, barangkali itu penyerahan dari Bapak yang nanti akan juga bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain dari selain yang Bapak sampaikan. Barangkali itu Ika Septra ini bagaimana ataupun yang lainnya silakan.
Cukup? Atau ada pertanyaan lain? Boleh juga. Ya. Ya. Silakan. Yang nomor 8 ini atas nama siapa nih? Iya, Firdaus. Silakan Firdaus. Ya, silakan. Jelaskan UN ya. Suaranya putus-putus. Jelaskan. Halo? Oh, komponen-komponen. Komponen yang mana? Oke. Oke, sebelum Bapak memberikan tanggapan, ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Menutup tadi ya, keterampilan menutup. Jelaskan komponen-komponen ya di dalam membuka dan menutup pembelajaran. Di bagian awal tadi. Nah ini bisa dilihat slide Bapak, Firdaus. Firdaus bisa melihat slide Bapak ini, tampilan slide Bapak bisa terlihat. Bisa? Oke. Ini kan ada 4 nih. Nah, silakan mungkin teman-teman yang lain yang mau menjelaskan apa yang sudah Bapak jelaskan pada bagian yang ini. Ini yang terkait yang komponen keterampilan membuka pelajaran. Nanti ada juga komponen menutup pelajaran. Silakan yang mau menjelaskan slide Bapak pada bagian yang ini. Ada? Signal itu, Bu. Bukan, komponen keterampilan membuka pelajaran dulu. Dia ada 2 nih pertanyaan yang sama, komponen keterampilan menutup pembelajaran. Iya. Silakan Anissa ya. Yang lain Pak, nanti orang lain. Yang lain protes. Ya, yang lain. Ya, silakan. Yang lain ada? Kalau yang lain nggak ada, ya Bapak lagi nih. Atau Anissa aja lah. Silakan aja. Ya, silakan siapa nih? Anissa. Ya, silakan Anissa. Oh, Arifita. Ya, Arifita, silakan. Ya, saya akan coba menjelaskan komponen dalam membuka Keterampilan membuka. Ya, yang pertama sebagai guru tentunya kita harus penggunaan alat bantu mengajar. Jadi yang kita harus persiapkan dulu pinjol, RPP, dan sebagainya. Terus kita juga sebagai guru harus mengumpulkan motivasi siswa. Misalnya kita mau tadi penjelasan, misalnya kita juga harus bertanya tentang pengalaman siswa agar siswa menjadi terinspirasi dengan menjadi terinspirasi dengan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya memberikan acuan yaitu usaha untuk mengusahakan secara spesifik dan singkat yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas hal-hal yang harus dipelajari apa-apa saja. Nah, terus contohnya misalnya hari ini kita akan belajar sekarang cerita mengaitkan 3 buah gambar berikut. Lalu
Lalu gambar itu tulis suatu cerita yang panjang untuk kurang 100 kata. Nah, anak-anak kan pasti terinspirasi, oh gambar ini. Pasti mereka banyak kata-kata ataupun nama-nama gambar tersebut. Selanjutnya, mungkin guru mengajukan pertanyaan. Contohnya, misalnya, sebelum memutar film tentang kehidupan nyamuk, guru mengajukan pertanyaan dulu kepada siswa untuk membantu siswa memahami jenis nyamuk yang digambarkan oleh film tersebut. Selanjutnya, eh, kegiatan menutup pelajaran, satu mungkin juga perlu meninjau kembali. Akhir kegiatan guru harus meninjau kembali tentang pelajaran yang telah dipelajari tadi. Mungkin bisa dengan merangkum pelajaran langsung, buat catat, dan sebagainya. Terus guru juga bisa mengevaluasi salah satu upaya yang mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman terhadap konsep yang dijelaskan adalah dengan evaluasi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih, Arifita. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Kalau ada silakan. Bapak mulai lagi dari komponen keterampilan membuka pelajaran. Ada? Gimana? Ya, silakan. Siapa nih? Dani, silakan Dani. Ini udah lama diam nih Dani ini. Menutup pelajaran. Ini kan ada meninjau kembali. Maksudnya meninjau kembali ini setelah guru menerangkan terus membahas pelajaran tersebut kan ada tema-tema yang dipelajari kan Pak. Ya. Di sini anak-anak disuruh untuk mencari ide pokoknya. Nah terus anak disuruh berpendapat apakah ini hal-hal yang penting atau tidak gitu Pak. Iya. Kalau yang kedua ini kan penilaian. Maksudnya di sini kita melakukan penilaian itu untuk memberikan setidaknya penghargaan pada hasil karya atau tugas dari anak tersebut Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Dani. Jadi pada intinya perlu Bapak tegaskan ya, mungkin singkat saja, bahwa kita jangan lari dari konteks ya. Pertama, kalau kita berbicara tentang komponen keterampilan membuka pelajaran, kita harus ingat dengan modul 2 tadi. Modul 2 kita tadi itu kan prosedur umum. Di dalam prosedur umum itu ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, ya kan? Atau kegiatan akhir. Nah, maka dari itu, komponen keterampilan membuka pelajaran ini terkait dengan kegiatan pembuka atau kegiatan awal pembelajaran. Jadi jangan ceritanya penjelasannya itu sampai ke dalam menjelaskan materi yang ada di dalam kegiatan inti, nanti akan bingung pemahamannya. Nah, yang seperti apa Pak yang Bapak maksud itu? Terkait dengan membuka pelajaran, kalau kita lihat dari Permendikbud tentang standar proses, ada setidaknya beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Apa itu Pak? Pertama, mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun secara psikis, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan untuk memberikan persepsi terhadap materi yang sudah dipelajari atau pengalaman yang dimiliki oleh siswa dengan yang akan dipelajari, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, termasuk juga beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, berkaitan dengan ini tentu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru di dalam membuka pelajaran ini. Nah, pertama apa? Menumbuhkan perhatian. Bagaimana melakukan sehingga siswa itu tumbuh perhatiannya? Tentu dengan pertama adalah variasi gaya mengajar. Gaya mengajar kalau sama aja, nanti perhatiannya jadi kurang fokus gitu. Nah, tentu gaya mengajar ini juga harus didukung dengan yang variatif. Nah, tentu kita mengawali pembelajaran itu tentu dengan berbagai macam cara. Misalnya mengawali, anak-anak perhatikan gambar ini. Anak-anak coba
lihat video ini misalnya, atau anak-anak dengarkan suara ini. Mungkin kita punya rekaman, bahan aja segala macam. Nah itu kan bagian dari gaya mengajar penggunaan media dan interaksi yang variatif. Jadi jangan sama, itu harapannya. Nah, kegiatan membangkitkan bagaimana keterampilan membuka pembelajaran itu sehingga membangkitkan motivasi. Nah, keterampilan yang seperti apa yang harus dimiliki oleh guru itu? Ingat bahwa kita harus memperlihatkan sikap hangat, antusias. Nah, hangat itu seperti apa, Pak? Menyapa peserta didik, menjalin hubungan, kedekatan. Sama seperti tadi, misalnya contoh sebelum waktu kita masuk tutorial, halo apa kabar Anissa, gimana ini? Itu kan bagian dari sikap hangat. Nah nanti ada lagi sikap-sikap yang memberikan antusias kita di dalam pembelajaran itu, sehingga peserta didik termotivasi dari tidak menjadi mood ya untuk belajar. Nah ingat itu ya. Nah kemudian begitu juga misalnya dalam membangkitkan motivasi ini hingga menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang kami pelajari, termasuk juga mengemukakan ide yang menantang bagi peserta didik. Begitu juga dengan memperhatikan minatnya apa sih peserta didik. Kalau dia nggak berminat dari bahan ajaran yang biasa kita gunakan, itu dihindarkan. Kenapa? Karena itu akan memberikan motivasi yang rendah terhadap peserta didik. Nah itu yang perlu kita ketahui di dalam hal ini, gitu kan. Nah kemudian berikutnya terkait dengan pemberian acuan. Nah ingat di dalam penjelasan yang tadi juga ada di dalam modul 2 tadi sudah ada memberi acuan. Acuan itu seperti apa? Acuan itu terkait dengan tujuan pembelajaran, terkait kegiatan belajar yang bisa, terkait dengan cakupan materinya. Maka di dalam kesempatan ini guru harus memiliki keterampilan membuka pelajaran terkait dengan memberikan acuan. Bagaimana menyampaikan tujuan pembelajaran itu dengan baik secara jelas. Apa langkah kegiatan belajar yang harus dilakukan dan seterusnya. Begitu juga dengan membuat kaitan. Jadi disebut persepsi tadi di dalam kegiatan awal pembelajaran terpadu, mengaitkan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik atau materi sebelumnya terhadap materi yang akan dipelajari, sehingga nanti dia menyadari bahwa ada manfaatnya nanti untuk dirinya, untuk hal yang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oh ya, berarti seperti itu harus belajar nih. Iya, itu yang dimaksud pada bagian komponen keterampilan membuka pelajaran. Kemudian berikutnya komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah ini dua aja kegiatannya, meninjau kembali, kemudian melakukan penilaian. Sebenarnya Dani sudah bercerita tentang ini dan itu Bapak kira sudah cukup ya. Sementara juga teman kita tadi siapa tadi Arifita juga menjelaskan tentang ini. Bapak Rasa juga sudah jelas terkait dengan komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, bagaimana Firdaus, dokter yang lainnya dari penjelasan yang Bapak sampaikan ini, apakah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan komentari. Bagaimana? Jelas? Jelas. Yang lain jelas? Apakah yang lain jelas juga? Atau seperti apa? Ya, oke. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan kedua ya. Terkait dengan KB yang ketiga, kita kembali lagi dengan slide materi yang harus kita pelajari bersama. Kita coba screen. Ada KB 3. Bapak masih menggulirkannya. Apakah bisa terlihat slide Bapak? Bisa ya? Oh, tidak lewat lagi ya. Sudah.
KB3 ya. Tampilkan dari slide sana. Nah, KB3 ini tentang keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Nah, ada penguatan, ada variasi. Nah, terkait isi modul KB3 ini ada pengertian, ada manfaat, ya. Ada komponen keterampilannya, baik itu keterampilan memberikan penguatan maupun memberikan variasi di dalam pembelajaran terpadu. Nah, tentu harapan ini bagaimana kita mempelajari KB3 ini, kita bisa memahami bagaimana penerapan keterampilan memberikan penguatan dan juga keterampilan memberikan variasi dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan tersebut, coba kita lihat, ataupun mungkin yang memegang modul untuk membuka modulnya di halaman berapa ini? 3.35 ya. Ya, 3.35. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan penguatan itu? Atau variasi di dalam pembelajaran. Kalau penguatan, istilah lainnya disebut dengan reinforcement. Ya. Nah, terkait dengan penguatan atau disebut dengan reinforcement ya, di mana penguatan itu adalah suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif. Sehingga yang positif itu akan menyebabkan bagi peserta didik yang memungkinkan untuk diulanginya kembali. Sehingga perilaku itu pun akan dilakukan atau ditingkatkan untuk dilakukannya kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan penguatan. Ya, respon yang diberikan guru. Contoh sederhana seperti apa, Pak? Misalnya, kalau kita mengadakan proses pembelajaran di kelas, jika kamu temukan oleh siswa, ada siswa yang sudah membantu menghapus papan tulis. Misalnya, ada siswa yang mengambilkan benda yang terjatuh dan mengembalikan pada tempatnya. Atau misalnya, ada siswa yang membantu teman. Apa yang dilakukan dalam bentuk penguatan? Contoh secara umum. Maka setidaknya kita berikan penguatan bahwa kegiatan yang dilakukan itu bagus dan ucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu salah satu bentuk penguatan yang paling mudah untuk dilakukan. Maka dari itu penting bagi seorang guru itu memiliki keterampilan di dalam memberikan penguatan. Lebih utama lagi di dalam pembelajaran terpadu, karena pembelajaran terpadu ini siswa melakukannya langsung. Belajar secara langsung, tidak hanya mendengarkan ceramah ataupun arahan dari guru saja. Tentu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga nanti respon positif dari guru akan membuat siswa itu merasa senang dan cenderung untuk mengulanginya kembali. Bahkan untuk meningkatkan perilaku itu kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan penguatan. Sementara itu yang dimaksud dengan variasi, karena salah satu kemampuan guru yang harus ditingkatkan ya di dalam pembelajaran ini adalah memberikan variasi. Berubahnya suatu keadaan bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton dan membosankan. Nah, tentu variasi-variasi di dalam pembelajaran itu harus dimiliki oleh seorang guru sehingga peserta didik itu tidak bosan untuk belajar. Tentu terkait ini ada yang disebut dengan teaching style, gaya mengajar guru, penggunaan alat, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Nah, tentu ini akan konstruktif terhadap keterampilan variasi, memberikan variasi dalam pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat di dalam modul kita, karena kita dibatasi waktu, barangkali Bapak tampilkan saja. Berikut juga ada beberapa komponen. Nah, cuman Bapak ingin menjelaskan beberapa hal terkait ini. Komponen pada keterampilan memberikan penguatan ini itu berbentuk dua hal. Ada penguatan verbal, ada penguatan non verbal. Penguatan verbal
itu menggunakan kata-kata atau kalimat. Seperti apa? Tadi terima kasih. Wah, ini bagus sekali. Terima kasih. Dan banyak lagi kata-kata atau kalimat yang lain yang bisa kita gunakan di saat kita memberikan penguatan secara verbal. Nah, seperti itu. Karena di dalam modul 3.39 itu bisa kita lihat secara bersama-sama penjelasannya. Begitu juga dengan penguatan non-verbal. Kalau kita bertatap muka pasti ada mimik wajah, gerakan badan. Nah, itu memungkinkan penguatan kita berikan kepada kita, misalnya memperlihatkan bagaimana raut wajah kita menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu baik, bagus. Nah, itu sudah memberikan penguatan kepada kita, termasuk memberikan jempol. Nah, gerakan tubuh itu kan memberikan jempol. Jempol itu penguatan secara non-verbal. Bagus. Nah, bagus dengan mengacungkan jempol itu penguatan bagi siswa. Begitu juga dengan sentuhan. Wah, mantap, ingin menggosok pundaknya atau punggungnya. Siswa itu kan senang dia digosok, bagus, mantap sekali. Nah, pasti dia merasa nyaman, ya, merasa bangga, senang terhadap apa yang dilakukan. Nah, berikut ketiga ada kegiatan menyenangkan. Nah, memang juga kegiatan menyenangkan. Apa yang disenangi sebagai penguatan dalam bentuk menyenangkan. Disanjung, dipuji kalau dia senang. Atau mungkin juga dalam bentuk seperti yang keempat itu, simbol dan benda. Ada penghargaan yang diberikan, ada benda yang diberikan, apakah itu piagam atau piala, ya, seperti perlombaan itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh. Nah, bagaimana pula keterampilan memberikan variasi? Ini terkait dengan gaya mengajar. Mulai kita menggunakan suara, kecepatan kita menyebutkan sebuah kalimat dan memperlambatkannya itu penting memiliki makna di dalam kita memberikan variasi. Kalau kita menyebutkan sesuatu itu sama, pasti tidak menarik. Nah, itu tapi gaya mengajarnya kurang dari segi penggunaan variasi suara. Begitu juga nih, pemusatan perhatian. Seperti apa, Pak? Misalnya kita berpindah tempat, posisi, segala macamnya, melakukan sesuatu yang konstruktif terhadap pembelajaran. Nah, itu adalah pemusatan perhatian di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Termasuk juga penggunaan media. Apa selain itu, Pak? Gaya mengajar. Kita diam saja. Itu bagian dari gaya mengajar. Diam bukan berarti tidak mengapa-ngapain. Misalnya ada yang ribut, bisa kita menjelaskan pelajaran, kita langsung diam. Itu kan gaya mengajar. Misalnya kita diam, pasti teman-teman kok gurunya diam, stop menjelaskan materi pelajaran ini. Coba cek, ada yang ribut. Bilang, jangan ribut, tenang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu gaya mengajar. Ya. Kesenyapan. Kemudian ada jawaban kontak pandang, kita melihat peserta didik itu secara satu persatu. Kenapa? Itu bagian dari perhatian. Jangan sampai dia itu tidak terlihat, dia tidak hadir di dalam pembelajaran. Kecuali memang tidak bisa terlihat seperti pembelajaran kita ini karena gangguan sinyal. Bapak beberapa kamera tidak bisa nampak gambarnya, cuma ada namanya saja. Ya. Itu lain lagi kondisinya. Kemudian selain itu gaya mengajar gerakan badan tadi, kemudian perubahan posisi guru. Nah, itu merupakan komponen pada keterampilan memberikan variasi. Termasuk juga pola interaksi dan penggunaan media. Interaksi itu apakah satu arah, dua arah, atau banyak arah, ya, baik itu secara beraturan maupun tidak beraturan, pola interaksi pembelajaran. Dan itu merupakan komponen keterampilan memberikan variasi di dalam pelajaran, termasuk penggunaan media visual, audio visual, itu konteksnya. Nah, barangkali pada kesempatan ini itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Berarti perlu Bapak sampaikan juga dengan kesempatan ini karena waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi, bahwa tugas tutorial 1 untuk mata kuliah kita PDGK 4205 pembelajaran terpadu di SD, tugasnya itu adalah membuat 2 buah RPP. Ya, tentu nanti terkait dengan modul 4 dan modul 5 ya. Nah, terkait dengan hal tersebut perlu Bapak sampaikan RPP
yang kita buatkan ini sebanyak 2 buah itu nanti akan digunakan sebagai tugas tutorial kedua, yaitu menjelaskan RPP yang pertama. Nah, kemudian RPP yang kedua akan kita gunakan tugas tutorial yang ketiga di pertemuan tutorial atau web ke-7 nanti, yaitu mempraktekkan pembelajaran terpadu berdasarkan RPP yang kedua. Nah, itu nanti dilakukan di kelas tanpa ada siswa, karena sekarang masa pandemi COVID-19, maka tidak dianjurkan di dalam praktek pembelajaran yang dilakukan itu ada siswa. Karena kita takut nanti ini akan berbahaya bagi siswa itu sendiri. Nah, barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan sebelum berakhirnya waktu tutorial kita pada kesempatan ini, baik dalam bentuk pertanyaan maupun tugas yang akan diberikan. Kalau ada yang mau disampaikan, Bapak persilakan. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Atau apakah tugas yang menjadi tugas tutorial 1 bisa dipahami? Nanti akan Bapak tuliskan juga tugas ini di LMS, Learning Management System, di mana nanti Bapak akan meminta kita masing-masing ya. RPP pertama itu temanya Bapak yang menentukannya, dan satu RPP-nya lagi itu kamu tentukan sendiri apa temanya. Nah, nanti di LMS Bapak akan memberikan informasi itu lebih jelas lagi terkait dengan tugas tutorial 1. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan terhadap penjelasan materi tadi maupun yang terkait dengan tugas tutorial 1. Silakan. Ada yang menyampaikan pertanyaan? Adakah? Halo? Apakah suara Bapak masih terdengar? Masih, iya Pak, dengar. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau sudah jelas? Cukup jelaskah materi kita hari ini? Ya, silakan Anissa. Tugas itu kan membuat RPP. Ya, 2 buah RPP. Itu buatnya RPP-nya dalam pelajaran 1 hari atau 6 hari? Jangan terlalu banyak. Cukup 1 kali pertemuan saja. 1 RPP itu. 1 kali pertemuan aja. Ya, 1 pertemuan saja. Kalau terlalu banyak nanti kapan? Ya. Gimana? Iya. Jadi seluruh tugas itu disampaikan di LMS dan dikumpulkan di LMS. Kenapa? Ini sudah menjadi kewajiban di dalam web kita pada masa tutorial 2020.2 ini. Itu seluruh kegiatan selain web yang dilakukan secara live ya. Maka kita seluruh tugas dan interaksi juga dilakukan di pembelajaran virtual di LMS. Jadi baik itu diskusi juga dinilai di LMS, termasuk juga pengumpulan tugas. Perlu kita ketahui bahwa apabila tidak mengumpulkan tugas di LMS, maka tidak ada nilai di LMS itu. Kenapa? Kalau tidak ada tugas, Bapak mau menulis nilai itu tidak bisa. Maka wajib bagi kita apapun bentuk tugas yang kita kerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan itu dilaksanakan dengan baik dan terkirim masuk ke LMS. Kenapa? Karena itu menjadi ukuran utama. Karena tanpa adanya tugas itu sampai di LMS, maka itu tidak memungkinkan mendapatkan nilai. Tugas ada, baru ada nilai. Itu intinya. Paham tuh? Yang Bapak maksud?
Gimana Aprilina? Halo? Oh iya, nanti Bapak juga berikan fasilitas melayani komunikasi melalui grup, tapi hanya sekedar saja informasi tertentu saja. Untuk lebih detail apakah diskusi atau apa yang lainnya terkait dengan materi pembelajaran kita itu di LMS ya. Karena nanti Bapak akan share juga penjelasan modul 4 dan modul 5 yang nanti dipelajari sebagai pelengkap di dalam penyusunan RPP. Jadi nanti pada tutorial yang akan datang, tutorial keempat, kita sudah melihat bagaimana presentasi-presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di dalam menjelaskan RPP, dari RPP yang dibuat. Nah tentu ini terkait dengan bentuk penjelasannya dalam bentuk video. Nah video, jadi itu merupakan tugas yang berikutnya ya, tugas tutorial 2. Sementara satu ini dokumen 2 buah RPP. Nah, kali itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Halo? Apakah cukup? Perkuliahan kita siang hari ini cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup? Bapak cek absen apakah sudah hadir. Man Ali, Mardalena. Siapa tuh? Man Ali ya? Man Ali hadir ya. Mardalena dari sinyal, Pak. Nggak dapat sinyal dia. Kalau nggak ada sinyal ya, kalau bisa dibeli sinyal, mendingan dibeli ya. Kalau nggak ada ya susah. Ada Pak, itu. Ada? Mardalena? MM? Ada Pak. Ada ya? Oke, Mardalena ada. Kemudian Hendy. Bapak belum lihat akun nama Hendy di sini. Belum ya? Kemudian selain itu Hartati. Gimana? Hartati tidak ada? Ini sudah 3 kali tutorial, Hartati tidak ada nih. Kemudian Aprianingsi. Oh ada ya Aprianingsi. Ada Pak. Aku nggak ada kalau Aprianingsi. Biasanya hadir gitu ya. Ya. Ada Pak. Hadir ya. Oke. Terkait dengan tugas tutorial 1, apakah sudah jelas semua? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Ya. Halo? Ya, betul. Ada satu lagi. 2 masing-masing. Ya, silakan nanti dipilih dari 2 RPP itu yang mana yang dipresentasikan dan mana yang akan dipraktikkan untuk tugas tutorial 2 dan 3. Gitu. Yang penting minggu ini kita punya tugas membuat RPP sebanyak 2 RPP ya. Oke, cukup jelas ya? Yang jelasnya bikinlah 2 buah RPP untuk tugas tutorial 1. Masalah penggunaannya nanti apakah untuk dipresentasikan ataukah untuk dipraktikkan itu nanti dibicarakan lagi. Ya. Oh iyalah. Nah nanti dijelaskan di LMS. Rencana Bapak itu
Nanti ada tema yang Bapak tentukan, kemudian ada tema yang kamu pilih gitu. Nah, terserah apakah nanti digunakan pada tutorial kedua itu sebagai yang dipresentasikan atau tugas tutorial 3 itu yang dipraktikkan. Itu boleh memilih kebebasan. Nah, supaya kita terdokumentasi di dalam pelaksanaan penutupan tutorial pada kesempatan ini, mohon kepada kita semua untuk mengaktifkan kamera.